Perkembangan sekunder yang tertunda pada masa remaja adalah kondisi di mana ciri sekunder pada remaja itu terlambat perkembangannya, yang menyebabkan ketidakpuasan remaja akan body image-nya. Pada remaja yang melewati masa puber atau masa remaja awal dan akhir masa puber atau masa remaja akhir, permasalahan fisik yang terjadi berhubungan dengan ketidakpuasan atau keprihatinan mereka dengan keadaan fisik yang tidak berkembang secara profesional sesuai dengan usia remaja pada umumnya atau tidak berkembang sesuai dengan fisik ideal yang diinginkan. Remaja dengan permasalahan ini seringkali membandingkan dirinya dengan fisik orang lain atau fisik artis, aktor, idola mereka. Hal ini terfokus pada pinggul, pantat, perut, paha, dan payudara itu kepada remaja perempuan, dan kumis, jakun, jenggot, dan otot kekar itu pada remaja laki-laki. Contohnya itu kayak mereka itu membandingkan contohnya itu kayak mereka insecure gitu, dia, aku kok nggak bisa ya, kayak contohnya kan dia mengidolakan Jeffrey Nicole ke remaja laki-laki gitu kan. Terus kalau yang remaja perempuan itu dia mengidolakan Luna Maya gitu. Kenapa kenapa perkembanganku nggak kayak dia gitu. Contohnya kayak matanya, kenapa mataku nggak kayak dia, kenapa badanku nggak kayak dia, kayak gitu. Akibat dari perubahan ciri sekunder yang tertunda ini, remaja kemungkinan kepercayaan diri remaja menurun. Distres, emosi, pikiran yang berlebihan tentang penampilan, depresi, perilaku makan yang maladaptif, berlanjut ke anoreksia. Menurunnya nilai akademik di sekolah. Untuk menangani masalah perkembangan sekunder yang tertunda ini, maka sebaiknya bagi orang tua penting mempertahankan agar anak remajanya selalu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhan akan gizi seimbang. Memberikan pemahaman kepada anak tentang proses kematangan pada anak seusianya dan hal-hal yang dapat menghambat kematangan tersebut bukanlah suatu yang memalukan atau menakutkan, sehingga ia tidak membayangkan terus-menerus bahwa ada suatu kesalahan pada dirinya bila mana ia berbeda dengan teman-temannya. Bimbing anak menggali potensi diri yang bisa menjadi keunggulan dalam hal yang lain, sehingga ia tidak merasa malu akan penampilan, misal seperti prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni, dan lain-lain. Membantu anak memperbaiki penampilan diri. Menjelaskan pada anak bahwa setiap individu itu unik, berbeda, dan mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa diunggulkan. Moral merupakan aspek kepribadian seseorang yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan sosial dan harmonis. Terdapat 3 tahapan perkembangan moral, yaitu tingkat prakonfesional, tingkat konfesional, dan tingkat pasca-konfesional. Pada tingkat prakonfesional, perkembangan moral masih ditafsirkan oleh seseorang berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya. Seseorang yang berada di tingkat prakonfesional ini menilai moralitas dari tindakan yang mendapatkan konsekuensi secara langsung, baik itu hukuman maupun reward. Sedangkan pada tingkat konvensional, aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar memenuhi harapan keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang berada di tahap ini menilai moralitas atau suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan orang lain. Pada tingkat pasca konvensional, moralitas menjadi pendirian pribadi. Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal, sehingga tidak terlalu pusing oleh komentar negatif masyarakat. Oleh karena itu,
Remaja perlu lebih peka terhadap nilai-nilai positif yang dianutnya, sehingga perkembangan moral berjalan dengan baik. Lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan media massa memiliki pengaruh dalam perkembangan moral remaja. Sinergi antara semua elemen sangat penting, sebab tidak ada keberhasilan individu, yang ada adalah keberhasilan kolektif. Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa, maka solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Dekadensi moral merupakan bentuk perubahan sosial di mana keadaan moral mengalami penurunan yang drastis. Upaya mengatasi dekadensi moral yaitu: yang pertama, pengawasan dan juga perhatian orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak agar tidak mengalami dekadensi moral. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan keluarga terdekat sang anak, di mana ia selalu tahu keadaan sang anak dan membuat anak menjadi merasa aman dan nyaman di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diterapkan pada saat ini, di mana zaman sudah modern dan juga pengaruh globalisasi membuat semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia dengan mudah, dan apabila tidak melakukan pendidikan karakter, maka budaya asing tersebut akan merusak karakter kita. Pendidikan karakter akan lebih baik jika dilakukan pada waktu anak usia dini, di mana itu adalah awal dari tumbuh kembang sang anak, sehingga akan mudah dalam melakukan pendidikan karakter. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan hal penting dalam dekadensi moral. Hal ini dapat dilihat bahwa pada akhir-akhir ini di Indonesia penegakan hukum sudah tidak lagi seperti dulu, di mana orang yang memiliki kekuasaan tinggi maka ia dengan mudah membeli hukum, sedangkan rakyat kecil tidak bisa bertindak apa-apa. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pendidikan moral dan agama. Pendidikan agama sangat penting dilakukan pada anak usia dini, di mana di dalam agama terdapat nilai moral bagi manusia, sehingga pada saat remaja akan mencegah adanya dekadensi moral.